lewat Zoom dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini, Mbak Nia. Mungkin oleh Mas Muhammad kok beri konggian. Yang pertama pembukaan. Kemudian acara yang kedua adalah panel materi sosialisasi korban di masa pandemi COVID-19 yang nanti akan dipandu oleh moderator Dr. Hewan Yano Fimbrian Sukani, Kepala OTP Puskeswan Panggang. Di mana nanti pembicaranya terdiri dari yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Insinyur Bambang Wisnu Broto, dengan judul materi persiapan pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Hermawan SHI. Materi yang akan disampaikan adalah implementasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Ustadz Mu'abdud Tuasikal dari Pondok Pesantren Darussolihin Gidi Sekar Panggang dengan materi kurban dalam tinjauan syariah. Dan yang terakhir nanti pemateri yaitu Dr. Ardi Kuncoro dari UPT Puskesmas Panggang dengan materi urgensi prokes 5M dalam kurban di masa pandemi COVID-19. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar dan manfaat untuk kita semuanya, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu menginjak acara yang kedua, yaitu panel materi sosialisasi korban di masa pandemi COVID-19 di Takmir Masjid, akan dipandu oleh Bapak Dr. Hewan Yano Fimbrian Sukani. Waktu kami serahkan sepenuhnya, nanti per materi diatur oleh Dr. Yano. Waktu kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Yano. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Retno Widyastuti, kasih Keswan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Kami sapa dulu Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sih? Sehat, alhamdulillah. Kemudian pemateri yang kedua Bapak Kepala pemateri yang kedua yaitu kami sapa Pak Kepala KUA dari Kapanewon Purwosari, Bapak Irnawan sudah hadir juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dokter. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yano. Yes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala imam mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Zoom ini dalam keadaan sehat dan bisa insya Allah nanti memateri sangat bermanfaat. Baik, untuk
mempersingkat waktu, kami persilahkan pemateri yang pertama, Bapak Kepala Dinas. Waktu kami sampaikan itu 20 menit. Materi yang pertama, Bapak Dinas sampaikan itu 20 menit. Kemudian disambung dengan pemateri berikutnya 20 menit. Kemudian yang terakhir adalah diskusi. Untuk peserta mohon untuk raise hand, memencet untuk nanti diskusinya. Ya, baik, monggo Pak Kepala Dinas, kami persilakan pemateri yang pertama. Bisa langsung di-share screen dari situ. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Tuasikal, ST, MSc, selaku narasumber dari Pondok Pesantren Darus Sholihin, Giri Sekar, Panggang. Yang saya hormati Pak Ustadz, sehat, selamat pagi. Yang kedua, Dr. Adi Kuncoro, narasumber dari Puskesmas Panggang ya. Dan yang ketiga, Pak Ernawan SHI dari KUA Sapkosari. Baik, kami akan menyampaikan persiapan yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan dan akan kita lakukan dalam rangka Hari Korban di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan yang pertama kami awali dari persiapan kegiatan pemantauan di pasar hewan. Kegiatan pemantauan di pasar hewan ini sudah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Jadi mulai dari tanggal 22 Juni, hari Selasa Wage, kemudian diteruskan Rabu Kliwon tanggal 23 Juni, dan seterusnya sampai pada Minggu Kliwon 18 Juli kemarin. Persiapan-persiapan pemantauan sudah kami lakukan di pasar dan secara umum kami dapati ternak-ternak di Gunung Kidul dalam kondisi sehat. Pemantauan dilaksanakan secara rutin, meningkat sebelum Idul Adha yang perlu dicatat berupa jumlah ternak yang beredar, kemudian pantauan harga dan pantauan penyakit. Untuk pantauan pasar hewan kecil di wilayah kecamatan menjadi tanggung jawab daripada UPT Puskesmas masing-masing. Kemudian juga pengaktifan checkpoint di pintu perbatasan untuk pengawasan lalu lintas ternak dan produk ternak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kami lakukan selain di pasar juga di tempat penampungan ternak. Di dalam penampungan kami mendata dari pedagang atau pengumpul ternak, kemudian pemeriksaan ternak, penampungan ternak dan tim Puskesmas. Dalam penampungan kami mendata ternak di penampungan mulai dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Adha. Ternak bisa diberi vitamin, anti stres maupun obat pasing dengan biaya sesuai perda yang berlaku. Ternak yang sakit harus dikarantina dan diberi pengobatan sampai sembuh, baru bisa dijual atau ditransportasikan. Ternak yang akan dikirim ke luar daerah harus dinyatakan sehat dengan pemeriksaan laboratorium bebas penyakit antrak oleh UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Selama ini pengiriman ternak keluar daerah disertai surat keterangan kesehatan hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dilakukan juga refresh untuk ataupun sosialisasi korban untuk takmir masjid dengan peserta 120 takmir yang dilaksanakan secara Zoom meeting pada hari ini. Kemudian besok pagi, hari Rabu, kita menyelenggarakan juga Zoom meeting untuk refresh petugas pemantau pemotongan korban sejumlah 125
orang petugas terdiri atas PNS menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian pemantau akan mendapatkan pengarahan pada tanggal 14 Juli dengan Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, itu hal-hal yang sudah kami lakukan. Tentu Bapak Ibu pasti akan ada pertanyaan terkait dengan kesehatan ternak. Bagaimana dengan ternak kita yang kemarin antrak? Nah, ini pasti nanti akan saya yang tanya. Jadi saya sampaikan juga terkait penanganan kasus antrak di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi memang kematian ternak positif antrak terjadi pada Juni 2019 di Grogol 4 Bejarjo Karangrejo. Kemudian pada bulan Desember 2020 di Gombang Konjong dan Pisangan Rongkok. Kondisi saat ini vaksinasi antrak sudah dilakukan di wilayah tertular. Selesai pada bulan Februari 2020 sebanyak 5.946 ekor ternak. Pada hitungan 20 hari pasca vaksin terakhir tidak ada kasus kematian positif antrak, maka ternak sudah bisa keluar dari daerah tertular. Kemudian juga penyiraman formalin 10% sudah dilaksanakan di daerah tertular serta sudah dilakukan semenisasi. Surveillance aktif untuk pengecekan skora pada tanah yang tertular rutin dilaksanakan, ditemukan di lokasi yang masih positif dan sudah diberi formalin ulang. Kematian ternak wajib dilaporkan serta harus dikubur, tidak boleh dikonsumsi. Serta ternak yang keluar daerah harus selalu melalui pemeriksaan laboratorium uji bebas antrak serta mendapatkan dokumen SKKH. Itu apabila ada yang mempertanyakan terkait dengan antrak. Jadi insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ternak kita aman. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui juga sebenarnya kita punya data stok ternak kita untuk korban ini berapa. Ini saya sampaikan juga. Jadi data stok ternak korban untuk tahun 2021 untuk sapi, jumlah sapi kita, populasi kita ada sekitar 157.190 ekor. Terdiri dari betina itu 96.516 ekor. Memang keterbatasan pasar. Kemudian jantan 60.674. Sedangkan yang jantan dewasa yang siap korban ada sekitar 19.649 untuk sapi. Kemudian kambing itu yang jantan dewasa siap untuk korban ada sekitar 27.931 ekor. Untuk domba ada 1.376 ekor. Itu stok kita mengenai kondisi ternak di Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya secara teknis dalam rangka Hari Raya Kurban di masa pandemi yang kami juga sampaikan kaitannya dengan korban ini. Dari proses penyembelihan, pembagian daging korban. Ini ada aturan yang harus diikuti agar terhindar dari wabah COVID-19. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 80/SE/PK/T320/F/06 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan korban dalam masa pandemi corona COVID-19. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah
atau 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan PPKM darurat. Yang selanjutnya adalah surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 451/30039 tentang pelaksanaan penyembelihan hewan korban dalam masa pandemi virus corona 19 tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi para petugas pemotongan hewan diharapkan ini berasal dari lingkungan setempat dan diharapkan mengenakan masker dan baju lengan panjang saat keluar dari rumah untuk para petugas pemotongan hewan. Kemudian petugas yang berasal dari luar kabupaten atau kota atau provinsi wajib membawa surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Lansia atau yang mempunyai penyakit bawaan tidak diperbolehkan ikut serta ke lokasi pemotongan. Petugas pemotongan ditanda menggunakan termogan oleh seorang petugas yang memakai sarung tangan, masker, dan face shield. Penanggung jawab kegiatan memberikan edukasi kepada semua petugas untuk tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, telinga, dan mulut. Orang dengan gejala demam, nyeri, tenggorokan gatal, batuk, pilek tidak boleh memasuki area pemotongan korban. Orang yang sudah dinyatakan sehat sebelum masuk harus cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Untuk lokasi pemotongan, lokasi tempat pemotongan korban harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan hanya dilakukan oleh panitia dan petugas yang jumlahnya terbatas. Lokasi pemotongan terdiri atas 2 area tugas, yaitu area kotor, itu mulai dari penerimaan hewan korban, peristirahatan hewan, pemotongan hewan, dan area limbah. Kemudian ada area bersih, yaitu untuk penanganan daging dan jeruan. Kemudian untuk pemeriksaan antemortem itu sebelum dipotong dan pemeriksaan postmortem sebelum dipotong. Pemeriksaan dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. Tujuan pemeriksaan adalah menjamin kesehatan hewan dan keamanan daging korban yang akan dikonsumsi. Limbah, sisa proses penyembelihan, dan sampah harus ditangani dengan baik. Kemudian untuk peralatan di dalam pemotongan, peralatan yang digunakan harus sering didesinfektan. Harus didesinfeksi. Peralatan pribadi berupa alat sholat, alat makan tidak boleh dipergunakan bergantian, seperti sendok, piring, dan seterusnya gelas. Selalu perhatikan etika batuk, bersih, dan meludah. Pakaian di area kotor, sepatu boot, t-shirt, masker, sarung tangan, apron. Kemudian pakaian di area bersih, pelapis alas kaki, penutup rambut, t-shirt, masker, dan sarung tangan. Meskipun sudah memakai APD, petugas tetap menjaga jarak paling tidak 1 meter dan tidak kontak langsung. Di area kotor, petugas tidak berkerumun, dan di area bersih, petugas tidak berhadapan. Yang terakhir, untuk distribusi daging korban diantar langsung ke masing-masing rumah. Setelah selesai, maka petugas harus segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga yang lain. Jumlah aturan yang harus kita jalankan bersama agar kita menjalankan. Inilah aturan yang harus kita jalankan bersama agar kita bisa menjalankan ibadah korban dan terhindar dari wabah corona. Itu yang bisa kami sampaikan, persiapan dan yang kita lakukan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas yang sudah menyampaikan pemaparannya terkait persiapan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul menghadapi hewan kurban 1442 Hijriah. Kemudian yang kedua, pemateri yang kedua kami persilahkan dari Kepala KUA Kapanewon Purwosari, Bapak Hernawan SHI. Waktu kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Dr. Yano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul yang terhormat, Bapak Ustadz Abdul Twasikal, Pengasuh Pesantren Darus Sholihin yang kami hormati, Dr. Arifin Soro, Dr. Yano, serta Bapak, Ibu, serta Zoom pada kesempatan pagi ini yang saya muliakan. Terima kasih, kami dari KUA Purwosari akan menyampaikan terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 yang mana di sana mengatur tentang masalah kegiatan. Salah satunya adalah Hari Raya Kurban atau pelaksanaan ibadah Idul Adha maupun Kurban. Akan kami sampaikan. Bentar, saya cari dulu. Baik, ini implementasi SE Menteri Agama nomor 17 tahun 2001 pada pelaksanaan ibadah hewan kurban di tahun 1442 Hijriah ini. Pertama kami sampaikan bahwa SE Menak nomor 2 tersebut mempunyai latar belakang yang harus dipahami bersama sebelum nanti diimplementasikan di tengah masyarakat. Bahwa Pak, belum keluar. Sebentar. Belum keluar ya. Langsung di share screen coba. Oh, sebentar ya. Tuh, saya share screen nggak keluar ya. Oh, sebentar. Oke, langsung dari sini Pak ya. Oke. Sudah keluar belum? Nah, oke. Sudah ya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih ya. SE Menteri Agama langsung nomor slideshow Pak. Oh, slideshow ya. Sudah, tinggal slide saja. Oke. Baik. Latar belakang SE Menak nomor 17 tahun 2021 pertama adalah mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang mengalami peningkatan dan ditambah dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan lebih menular. Kemudian yang mata rantai penyebaran COVID-19 yang kedua sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan penerapan protokol kesehatan secara ketat, baik di penyelenggaraan malam takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tahun ini. Terkait dalam kegiatan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 sehingga penyelenggaraan semua berjalan dengan aman. Kemudian terakhir berkaitan dengan kegiatan ibadah sesuai dengan syariah ya, baik di takbiran, Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban. Isi SE tersebut ada 3. 1. Penadaan sementara peribadatan di tempat ibadah di kabupaten kota yang diberlakukan PPKM darurat yang berlaku sampai tanggal 20 Juli tahun 2001. Kemudian yang kedua, peniadaan kegiatan malam takbiran, sholat Idul Adha di masjid, musola, dan lapangan di kabupaten kota yang diberlakukan PPKM darurat. Yang ketiga, panduan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jadi ada 3 ini
yang mungkin fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu pada panduan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Yang kedua saya kira sudah berjalan, ada peradaan sementara yang kemudian di Mendagri yang baru itu kemudian bahasanya lebih diperhalus dengan optimalisasi ibadah di rumah. Baik, kemudian pada penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya walaupun dalam posisi apapun, kondisi apapun tetap memperhatikan aspek-aspek syar'i yang mencakup keabsahan pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Nah ini yang saya kira penting, penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Kenapa kok tidak di tanggal 10 Dzulhijjah? Ada satu alasan yang saya kira sangat mendasar, yaitu pada saat 10 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 20 Juli, di mana masih diberlakukannya PPKM darurat, sehingga dianjurkannya mulai tanggal 11, 12 dan 13 bisa memanfaatkan 3 waktu tersebut. Dan ini tergantung sampai jumlah hewan kurbannya. Kalau cuma lembu 1 atau 2 ya tidak harus 3 hari. Tapi kalau lembunya banyak, kambingnya banyak ya dimanfaatkan waktu-waktu yang diperbolehkan untuk menjadikan hewan kurban, yaitu 11, 12, 13. Saya kira ini sesuai dengan surat edaran Bupati Gunung Kidul nomor 451 tahun /3038 yang juga sama di sana disebutkan penyembelihan hewan kurban itu memanfaatkan waktu 11, 12, 13 Dzulhijjah atau tanggal 21, 22, 23 Juli tahun 2021. Jadi tidak di tanggal 10 Dzulhijjah atau 20 Juli karena satu masa PPKM, yang kedua sudah terjadi supaya tidak banyak berkerumun karena tadi sudah sholat Idul Adha yang dilaksanakan di rumah masing-masing, sehingga masa ini saya kira penting untuk dijaga untuk tidak terjadi kerumunan di saat PPKM darurat itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemungutan hewan kurban dapat dilaksanakan di RPH, di rumah pemotongan hewan ruminansia, yang saya kira mungkin di Gunung Kidul saya nggak tahu ada beberapa, kalaupun ada mungkin tidak banyak, kebanyakan kita menyelenggarakan di luar RPH juga. Dan ini diperbolehkan pemotongan hewan kurban di luar RPH dengan ketentuan yang kemudian di SE Bupati nomor 451/3039 itu dengan adanya rekomendasi dari Puskeswan untuk penyembelihan, lokasi penyembelihannya, karena ini harus ditindaklanjuti oleh panitia atau takmir masjid yang akan melaksanakan penyembelihan kurban untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana pada tahun yang lalu ada rekomendasi dari Puskeswan, sehingga ada jaminan atau ada pengarahan yang pas. Selanjutnya adalah ketentuan penyembelihan hewan kurban di luar RPH. Pertama, penerapan protokol kesehatan. Kemudian penerapan jaga jarak fisik ya antara satu panitia dengan yang lainnya atau physical distancing. Kemudian penerapan kebersihan alat kesehatan. Saya kira 3 itu, jadi jaga jarak fisik, prokes, kemudian tadi 3 tadi, sehingga penting untuk diperhatikan di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini penting untuk diperhatikan supaya tidak terjadi. Nah, saya kira pertama penerapan prokes. Nah, ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, yang intinya sama sebenarnya. Satu, pemeriksaan kesehatan awal, yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh bagi petugas dan baik yang berkorban di setiap pintu atau jalur masuk tempat penyembelihan hewan kurban dengan alat ukur suhu tubuh atau termogan. Kemudian petugas yang melayani penyembelihan atau pengulitan, pencacahan daging, tulang, sajon harus dibedakan. Tidak satu orang menangani semuanya. Saya kira membatasi mobilitasnya jadi satu tempat ke tempat lain, sehingga perlu dibedakan antara satu tempat pelaksanaan di mana disembelih, di mana dikuliti, di mana dicacah daging itu sampai kemudian yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan.
Selanjutnya adalah penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Maka konsekuensinya di sini berarti di lokasi penyembelihan harus disediakan tempat cuci tangan yang airnya mengalir, ada sabunnya, ataupun kemudian menyediakan hand sanitizer. Selanjutnya, petugas menghindari jabat tangan atau kontak langsung. Ini panitia-panitia yang di lokasi itu tidak boleh kemudian bersentuhan fisik, harus tetap tidak bersentuhan fisik, serta memperhatikan etika batuk, bersin, dan meludah. Selanjutnya, petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri atau mandi ya dengan sabun tentunya sebelum kembali bertemu dengan keluarga. Nah, kemudian penerapan jaga jarak fisik ya. Melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik. Berarti untuk menentukan lokasi penyembelihan harus memperhatikan lokasinya. Tidak sempit tapi harus luas, dicari mana lokasi yang diterapkan di tempat untuk penyembelihan kurban itu supaya bisa terjadi atau bisa diterapkan jaga jarak. Kalau sempit saya kira sulit, tapi kalau luas bisa ditempatkan jaga jarak sehingga mana tempat penyembelihan, mana tempat untuk pengulitan, mana tempat untuk pencacahan daging, tulang, dan sebagainya itu berjarak satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas memotong hewan kurban. Ini perlu pendataan berarti panitia berapa, yang di lokasi berapa, harus ada datanya lengkap. Sehingga tidak sembarang orang masuk begitu. Saya kira kebiasaan-kebiasaan dulu yang memang sebenarnya itu baik, tetapi karena sekarang saat ini kondisi masih pandemi yang sedang naik ini, maka tetap pembatasan jumlah panitia yang atau petugas yang melakukan kegiatan pemotongan kurban itu harus jelas dan dibatasi. Dan mungkin nanti ini harus diperjelas ketika meminta rekomendasi itu berapa panitianya, saya kira harus jelas. Kemudian menerapkan disinfeksi ya, prokes ya, nggak kelihatan nih. Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. Kemudian pendistribusian hewan kurban dilakukan oleh petugas kepada tempat tinggal warga yang berhak. Jadi bukan warga yang diundang, tetapi panitia yang mendistribusikan kepada warga yang berhak menerima. Kalau mungkin selama ini disuruh datang begitu untuk ngambil, maka saat ini tolong jangan sampai terjadi, karena terjadi kerumunan nanti kalau kemudian diundang, dan saya kira susah lah untuk dikendalikan kalau kemudian semua orang diundang. Tapi kalau diantar, maka insya Allah ini akan mengurangi kerumunan. Dan petugas yang mendistribusikan daging wajib mengenakan masker rangkap. Nah, ini maskernya rangkap, tidak hanya satu, rangkap 2 atau 3 begitu, tapi tetap bisa bernafas, dan menggunakan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa sekarang masker ini menjadi hal yang penting untuk kita gunakan, gitu. Apalagi dengan standar keamanan yang bagus, maskernya mungkin yang standar medis, rangkap 2, karena kalau kita berada pada situasi yang berkerumun, saya kira memang menjaga keamanan lebih itu penting sekali ya. Pengalaman kami sendiri gitu, ketika ada mantan yang ternyata kemudian diketahui positif, maka kemudian ketika pakai masker, jaga jarak, insya Allah itu mengurangi atau meminimalisir betul terjadinya penularan COVID. Baik, kemudian penerapan kebersihan alat. Nah, melakukan pembersihan dan desinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh proses penyembelihan selesai dilaksanakan. Sebelum digunakan, dibersihkan, didesinfeksi areanya, alatnya untuk menyembelih, dan untuk sebagainya, pencacahan sebagainya, dan juga setelah itu juga perlu dibersihkan, didesinfeksi. Selanjutnya, menerapkan sistem 1 orang 1 alat. Nah, tadi disampaikan bahwa sebisa mungkin, pokoknya sekarang alatnya 1 orang dengan 1 alat.
Jangan kemudian berganti-gantian. Nah, kalaupun terpaksa harus begitu, maka harus didispensasi lebih dulu, dihukum dengan apa, pemutih apa itu. Baik, demikian untuk SE nomor 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah kurban, khususnya di penyembelihan hewan kurban, bahwa yang perlu diperhatikan betul bahwa sekarang lokasinya tolong diperhatikan. Gunakan waktu 3 itu. Jangan sampai kemudian menumpuk di satu hari sementara banyak hewannya. Lebih baik kalau kemudian ada katakanlah 6 lembu begitu ya dibagi sehari 1, sehari 2 kan 3 hari, saya kira itu aman. Saya kira demikian Dr. Yano. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Kepala KUA Kapanewan Purwosari yang telah menyampaikan materinya cukup jelas tentang implementasi SE nomor 17 tahun 2021. Baik Bapak Ibu peserta Zoom, kita lanjutkan kepada materi yang ketiga. Kami persilakan beliau yang terhormat guru kita semua Al-Ustadz Muhammad Abdul Wasikal dengan materi kurban dalam tinjauan syariat. Monggo Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di awal Zulhijjah ini alhamdulillah kami bersyukur pada Allah pertama-tama atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya dikaruniai sehat, panjang umur, dan Allah memberkahi kita semuanya dalam keadaan ya mudah-mudahan terbebas dari keburukan, terbebas dari segala macam penyakit, dan senantiasa diberikan penjagaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini menjelang siang kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul lewat Kepala Dinas Bapak Insinyur Bambang Wisnu Broto, terus Bapak Kepala KUA Purwosari Bapak Hernawan SHI, dan juga hadir Dr. Ardi Kuncoro, juga pembawa acara Pak Yanu. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan senantiasa diberi keberkahan waktunya. Baik, saya share dulu untuk materi saya siang ini. Baik, kita akan bahas tentang perihal kurban. Bentar, ini ada gangguan sedikit sebentar. Suara saya kecil apa? Suara saya jelas Pak Yanu? Bisa ditangkap dengan jelas. Suaranya jelas ya, sebentar ya. Jelas Ustaz. Ya. Bentar, ini ada. Jelas. Baik. Jelas, iya. Baik, yang kita kaji di kesempatan pagi ini dalam waktu kurang lebih 20 menit insyaallah. Ada sekitar 30 slide. Ya, saya bahas secara ringkas mengenai kurban sesuai syariat. Tentu tadi kita akan tetap merujuk ya, karena ini di masa pandemi sekali lagi, karena untuk kemaslahatan kita bersama di saat kasus COVID yang terus menanjak, ya kita
tetap perhatikan juga surat edaran dari Kemenak nomor 17 tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Pak Hernawan tadi. Itu sangat-sangat penting sekali untuk jadi acuan pelaksanaan kurban saat ini. Nah, walaupun materi yang kami sampaikan ini secara umum ya tentang kurban, nanti saya juga akan kembangkan ini sesuai dengan surat edaran Kemenak. Mungkin kesempatan yang lainnya atau di presentasi yang lainnya atau di kajian yang lainnya saya akan bawakan lebih lengkap lagi sesuai dengan surat edaran tersebut. Kalau ini yang kami bahas secara umum tentang masalah kurban dan beberapa aturan fikih di dalamnya. Secara pengertian kita kenal kurban itu dengan istilah udhiyah. Udhiyah berasal dari kata duha atau bisa juga kita bawa ke kata Idul Adha. Secara istilah itu adalah hewan ternak yang disembelih, jadi hewan ternak. Kalau secara bahasa pengertiannya hanya kambing saja. Namun kalau secara istilah di sini ada sapi, unta, kambing. Hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi nanti ada syarat dan ketentuan tertentu untuk hewan kurban ini. Nah, ini pengertian secara umum, nanti kita akan makin jelas kalau kita lihat di pembahasan rincinya. Pensyariatan kurban kita kenal ayat ini, surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat, tafsirannya adalah kerjakanlah sholat Idul Adha li rabbika wanhar. Kemudian lakukanlah penyembelihan kurban. Yang dimaksud penyembelihan sini adalah penyembelihan kurban. Dan di sini diistilahkan dengan an-nahar adalah istilah untuk menyembelih unta. Ya, istilah untuk menyembelih unta. Namun ayat ini secara umum menjelaskan tentang kurban itu disyariatkan. Keutamaan secara umum seperti ini. Kalau dalil khusus ada, tapi berdasarkan hadis-hadis yang lemah sekadar untuk memotivasi. Tapi kalau dari perkataan para ulama kita lihat ada beberapa di sini. Ulama Malikiyah katakan ibadah kurban lebih utama daripada memerdekakan budak, walaupun ditambah nilainya berlipat-lipat dari harga kurban. Nah, ini ulama Malikiyah ya. Dan sebagian ulama lagi seperti Imam Ibnul Qayyim itu katakan kurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai dengan kurban. Makanya kita ketika mau masuk kurban itu semangat sekali untuk ya, kalau bisa saya bisa berkurban deh walaupun mau pinjam dulu. Nah, kalau memang dia kejar keutamaannya ini walaupun dengan meminjam uang, nah kalau kata Imam Ahmad itu masih dibolehkan. Adapun hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Nah, kalau kita ada kebutuhan, ada nafkah yang mesti tunaikan, misalnya saat ini anak harus masuk sekolah dan butuh biaya besar juga walaupun sekolahnya masih online pula ya, nah, kita bisa timbang-timbang ini nafkah untuk keluarga cukup atau tidak gitu ya. Karena hukumnya sunnah muakkad, tidak sampai wajib. Kalau nafkah itu wajib. Nah, hukum kurban adalah sunnah kifayah dalam satu rumah. Gini, sunnah kifayah itu gini. Ada dalam rumah ada bapak, ibu, anak dua ya. Maka diwakilkan oleh bapak saja, maka satu rumah sudah tercukupi. Tadi kalau kita lihat surat edaran sebenarnya ada tuntutan juga kita tidak terlalu banyak-banyak kurban gitu. Yang penting kan mencukupi. Maka kalau memang disarankan satu rumah tidak banyak-banyak kurban di situ, maka cukup sebenarnya diwakilkan oleh kepala keluarga saja, tidak mesti satu rumah itu ada dua kurban. Nah, ini untuk meminimalkan masalah yang ada ketika penerapan protokoler kesehatan. Terus jika salah satu dari ahlul bait, ini kata ulama Syafi'iyah ya, jika salah satu dari ahlul bait itu berkurban, maka sunnah kurban itu berlaku untuk semua. Jadi kepala keluarga berkurban ya, maka istri dapat pahala ya, kemudian anak-anak juga dapat pahala di situ. Akan tapi ingat, satu kambing dijadikan kurban untuk satu orang, tapi biayanya satu, tapi pahala bisa untuk semua di situ. Nah, terus hikmahnya kurban itu untuk mensyukuri nikmat hidup, kemudian untuk meraih takwa seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dituntut dalam kurban itu bukanlah luhum, bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya yang mengalir nantinya ya, namun yang dituntut adalah gimana kita bisa meraih takwa dari kurban kita. Jadi yang dituntut dari kurban itu takwanya. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, kita bisa berbagi ya, kita bisa berbagi. Kemudian yang keempat, untuk kembali mengingat kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang saat itu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail.
Namun Allah takdirkan Ismail tidak jadi sembelih, yang disembelih adalah seekor domba. Terus yang dibebani kurban. Yang dibebani kurban ya, satu Islam, ya, karena tadi hukumnya sunnah ya. Yang disunahkan berkurban berarti siapa? Satu yang Islam, beragama Islam, dua balik dan berakal. Ya, baiknya kalau mau kami kasih saran dengan nama orang dewasa lebih bagus ya daripada dengan nama anak ya. Kemudian berakal, berarti orang gila tidak termasuk di sini disunahkan untuk berkurban. Kemudian yang ketiga mampu. Mampu itu apa? Memiliki biaya untuk berkurban. Tapi biaya ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada di luar dari kebutuhan nafkah. Jadi kita sudah penuhi nafkah dulu. Nafkah apa di sini? Nafkah selama hari Idul Adha, hari Tasyrik yang 3, selama 4 hari berarti. Kalau sudah terpenuhi nafkah di hari itu, kita bisa makan, minum, penuhi kebutuhan wajib kita, kebutuhan pokok kita, lantas punya kelebihan. Nah, kelebihan ini digunakan untuk kurban. Jadi jangan sampai kurban itu malah menyusahkan kita sendiri. Karena syariat tidak memaksa seperti itu. Jadi tetap melihat dari kebutuhan nafkah, tetap dipentingkan. Ketentuan hewan kurbannya secara umum, tadi seperti disinggung, satu kambing itu untuk satu orang, tapi bisa diniatkan untuk satu keluarga. Seperti disebutkan dalam hadis ini ya. Terus untuk unta bisa untuk 10 orang. Tapi sebagian pendapat ulama katakan 7 orang, karena mengingat hadis yang lainnya lagi. Kemudian untuk sapi bisa patungan 7 orang. Masing-masing dari 7 orang ini ada 1/7 ya, bisa diniatkan untuk satu keluarga. Sama dengan kambing tadi ya. Satu kambing bisa diniatkan satu keluarga. Satu keluarga ini para ulama memberikan catatan, syaratnya adalah kalau bisa satu rumah. Ya, satu rumah ya, tidak beda dapur. Ya, kalau satu rumah sudah otomatis kan nanti ada dinafkahi ya, atau situ ada keluarga dekat. Yang penting satu rumah, intinya di situ. Lalu memilih hewan kurban terbaik. Di sini makin baik makin bagus. Berarti makin baik makin bagus, makin besar makin mahal makin bagus. Apa yang dipilih? Yang satu yang gemuk, dua kalau ada warna putih atau warna putih lebih dominan. Yang ketiga yang berharga, ya berarti yang mahal ya. Yang keempat itu bertanduk, kalau bisa tanduknya itu sempurna. Namun kalau tidak ada tanduk pun tetap sah. Ini karena cuma menunjukkan hewan terbaik saja ya. Kemudian memilih yang jantan lebih baik daripada yang betina. Namun kalau berkurban dengan hewan betina tetap sah. Yang keenam itu berkuku dan berperut hitam. Kemudian yang ketujuh sekeliling matanya itu hitam. Lalu ini yang cacat yang wajib dihindari. Karena cacat ini masalah nih ya. Nanti bisa ditambahkan mungkin oleh para dokter yang nanti akan terangkan di sini. Cacat ini nggak boleh ada. Buta sebelah yang jelas butanya, apalagi buta dua-duanya ya. Kemudian yang kedua sakit dan tampak jelas sakitnya, ya. Kemudian yang ketiga pincang dan tampak jelas pincangnya. Kemudian yang keempat sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Lalu ada yang makruh. Kalau ini masih makruh, ya. Misalnya makruhnya sini telinganya terpotong, tanduknya ada tapi pecah, nah, itu makruh. Terus ekornya ada yang terputus, maaf giginya ompong di sini atau tanggal gigi depannya atau sudah kering air susunya. Nah, cacat yang ini tetap sah kalau dikurbankan. Ya, cacat yang ini tetap sah kalau dikurbankan. Tapi kalau ada yang lebih baik, lebih besar pahala. Lalu umurnya, ini sudah kita tahu secara umum, untuk unta minimalnya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Kemudian waktu penyembelihannya, nah tadi dalam surat dari Kemenak itu, dari Idul Adha sudah disebutkan ya, tapi karena situ masih PPKM, ya sudah kita masih bisa melaksanakan pada hari-hari tasyrik, berarti masih ada 3 hari. Nah berarti ada 4 hari ya, ada Idul Adha, dari setelah sholat Idul Adha ya. Kalau diarahkan untuk PPKM saat ini sholat Idul Adhanya ditiadakan dan di rumah, berarti nanti setelah sholat itu baru dilaksanakan. Tapi karena dipindah ke hari tasyrik, berarti dilaksanakan tanggal 11, 12, 13 ya. Terus sekarang larangannya bagi shahibul kurban. Nah ini shahibul kurban punya larangan berdasarkan hadis ini ya. Siapa yang memiliki hewan sembelian lantas telah masuk awal Zulhijjah, berarti sejak tanggal 1 kemarin,
Hendaklah ia tidak memotong rambut dan kuku sedikit pun hingga hewan kurbannya disembelih. Berarti kalau disembelih tanggal 11 Zulhijjah, maka potong kukunya, rambutnya pada 11 Zulhijjah. Jadi sejak awal tanggal 1 tadi. Tapi dengan catatan dia sudah punya niatan, sudah ada hewan kurban yang siap untuk dijadikan kurban sejak awal Zulhijjah. Namun kalau siapnya itu baru tanggal 8 Zulhijjah, berarti larangan ini berlaku dari tanggal 8 Zulhijjah. Nah, syarat penyembelihan hewan kurban ini syarat umum, nanti bisa diperhatikan juga secara umum untuk orangnya dulu ya, untuk hewannya dulu ya, hewannya hidup, ya tidak boleh dalam keadaan bangkai. Kalau sudah mati disembelih atau lagi ini sudah mati, jelas ini matinya ya, terus disembelih ya nggak dianggap lagi gitu, sudah jadi bangkai tidak halal untuk dimakan. Terus yang kedua syarat alatnya itu menggunakan alat pemotong ya, dan tidak menggunakan tulang dan kuku. Yang jelas kalau mau terbaik ya alat potongnya itu ya alat potong yang tajam, itu yang terbaik ya. Namun kalau sekadar alat pemotong saja sudah sah, tapi kita ingin dapatkan yang lebih sempurna, yaitu alat tersebut lebih cepat untuk menyembelih hewan daripada alat tersebut nanti malah menyiksa hewan tadi. Nanti akan kita lihat di pembahasan bagaimana cara menyembelih yang benar. Terus syarat penyembelihnya, yang menyembelih berakal ya. Jadi kalau orangnya itu stres gitu nggak bisa. Laki-laki atau perempuan? Perempuan juga boleh dan sah. Terus sudah balik atau minimal tamyiz, berarti anak-anak boleh, yang penting bisa motong hewan. Ya, dia bisa motong hewan dengan benar. Terus yang kedua muslim atau ahli kitab. Terus yang ketiga membaca bismillah. Kemudian yang keempat tidak disajikan kepada selain Allah. Nah, lalu adab dalam penyembelihan yang tadi saya singgung, berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah tetapkan untuk buat ihsan, buat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza zabahtum fa ahsinul dzabha. Kalau menyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum. Tanjamkanlah syafratahu, ya, alat untuk memotongnya. Fal yurih dzabihatahu, dan jangan lupa senangkan hewan yang akan disembelih. Nah, bagaimana cara menyenangkan hewan ini? Nah, Imam Nawawi katakan begini. Cara menyenangkan hewannya. Yang pertama, menajamkan pisau. Sehingga hewan cepat untuk disembelih. Nanti saya ganti kalimatnya. Hewan cepat untuk disembelih. Jadi pisaunya ditajamkan. Ini lebih baik ya. Ini termasuk menyenangkan hewan. Makin tajam, makin cepat untuk menyembelih, itu makin bagus. Daripada dia menyembelihnya itu nyiksa nantinya. Nah, ini kurang ihsan namanya ya, kurang ihsan dan tidak disebut menyenangkan hewan. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya, itu tidak menyenangkan hewan tuh. Dia pamer-pamerkan pisaunya di hadapan hewan disembelih, nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Ya, kalau bisa dipisahkan mana yang akan disembelih sendiri tempatnya, yang nanti mau dapat giliran nanti tempatnya sendiri. Yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Sekadar lewat saja gitu ya di tempat nanti dia akan disembelih walaupun belum disembelih, jangan. Karena nanti membuat hewan tersebut jadi punya perasaan lain gitu. Karena hewan juga punya perasaan sama dengan kita. Nah, terus cara Nabi menyembelih kurban. Coba kita lihat cara Nabi ya. Karena dari cara ini kita tahu bagaimanakah tuntunan untuk menyembelih. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Jadi satu orang boleh 2 ekor sekaligus ya. Warnanya putih. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher 2 kambing itu ya. Di pangkal leher 2 kambing itu lalu beliau membaca bismillah. Berarti ada tuntunan membaca bismillah dan bertakbir, ucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Nah, ini ada tuntunan kalau bisa sahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. Terus ini juga ada tuntunan baca bismillah dan takbir. Kalau bismillah menurut sebagian ulama wajib walaupun dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kemudian dan baca takbir. Jadi sekaligus ya bismillah wallahu akbar. Terus dia nanti sebutkan nama sahibul kurban. Allahumma taqabbal min siapa? Allahumma taqabbal min siapa? Terus menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat.
Ibnu Umar tidak suka makan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Jadi kalau bisa menghadap kiblat, anjuran. Ya, anjuran ketika itu. Nanti juga direbahkan hewan tadi, di sini tidak diisyaratkan secara khusus, ada di dalam hadis yang lain ya, direbahkan di sisi kiri. Ya, kemudian nanti hewan tadi dibaringkan ke arah kiblat, ya, maka kalau kita perhatikan posisi kepala itu ada di selatan, posisi buntutnya itu ada di utara. Lalu ini bagian-bagian akhirnya pemotretan hewan kurban. Bagi sahibul kurban itu dianjurkan untuk daging kurban yang dia dapat. Jadi kan nanti ada daging dikumpulkan, ya, hasil-hasilnya dikumpulkan. Ada bagian dari daging kurban ini dia santap, dia boleh simpan, dia boleh sedekahkan. Berdasarkan ayat surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian ada larangan menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Jangan dijual, dibagi cuma-cuma gitu ya. Bagian apapun di situ, ini pendapat yang paling kuat dan ini juga jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, dilarang juga memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Dikasih uang sendiri, mau ditambahkan daging boleh, namun tidak ada upah khusus di situ untuk yang menyembelih. Nah, ringkasnya seperti itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nanti saya share untuk PDF saya insya Allah di kolom chat. Baik, saya kembalikan ke Pak Yanu untuk pembahasan selanjutnya. Monggo. Ya Ustadz, barakallahu fikum, mohon maaf ada gangguan sedikit di audio kami. Terima kasih Ustadz Abdul Twasikal telah memberikan materi yang sangat lengkap. Ada hal yang menarik itu bahwa kita harus berbuat ihsan. Di dunia kami ada istilah kesejahteraan hewan, Ustadz. Dan ini sangat kesejahteraan hewan syariat Islam tentang berkorban. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita melanjutkan kepada pemateri berikutnya, yaitu beliau yang terhormat Dr. Ardi Kuncoro. Di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan bersama-sama dengan kita, yaitu memberikan materi tentang urgensi Prokes 5M di saat penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban 1442 Hijriah. Monggo Dr. Ardi Kuncoro, kami persilahkan. Beliau adalah dokter dari Puskesmas Panggang 2. Monggo Dok, untuk kami persilahkan. Terima kasih Dr. Yano. Apakah suara saya terdengar? Kurang terdengar, Dok. Kurang besar dikit. Kurang. Nah. Ya, oke. Apakah sudah terdengar? Jelas? Dengar jelas. Sudah jelas? Oh, dari pelayan sudah terkenal. Jelas, oke. Sudah jelas. Sudah. Terima kasih. Enggak. Sebentar. Ampun, jelas Dok. Oh, Ji. Sudah. Saya Langsung share screen. sebentar. Yes. Sudah terlihat Manu? Sudah. Slide-nya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Dok, sudah monggo. Sudah, monggo lanjut. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Insinyur Bambang Wisnu Broto. Kemudian yang terhormat Kepala KUA Kapanewon Purwosari, Bapak Hernawan. Kemudian Ustadz Abdul Twasikal yang kami hormati, dan peserta Zoom meeting ya yang kami hormati. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan, dan yang terhormat juga tak lupa
moderator Dr. Yano yang kami hormati. Untuk yang sesi kali ini kami akan sebenarnya bersama-sama belajar bersama ya. Pasti sudah kenyang untuk mendapatkan materi tentang protokol kesehatan 5M ini. Dan terlebih lagi untuk kita menghadapi Idul Adha kali ini ya spesial karena memang untuk virusnya sendiri ya, untuk kasusnya sendiri memang sedang panas-panasnya, jadi meningkat cukup banyak nih. Nah, ini nih, kita awali pertama dengan ini update untuk kasus harian, nih. Jadi sebagai pengingat kita sebenarnya dan kewaspadaan kita bahwa untuk yang kemarin update yang per 12 Juli kemarin ini ada sekitar 40.000 penambahan kasus baru konfirmasi. Ya, namun kita juga harus optimis ya, dari kasus sembuhnya juga meningkat cukup banyak. Sekitar 34.000 kasus untuk yang sembuhnya. Ya. Nah, kita masuk ke materi J. Untuk protokol 5M ya, ini yang pertama sudah tahu ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang M yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk yang protokol kesehatan dalam Idul Adha ini sebenarnya sudah tertuang ya dalam surat edaran Menak nomor 17 tahun 2021. Ini yang sudah komplit pengaturannya mulai dari malam takbiran ya, sampai pengaturan salat Id hingga sampai ke penyembelihan hingga distribusinya ke masyarakat atau penerima. Ya. Ini mungkin nanti yang selanjutnya akan kami bahas protokol 5M secara umum saja. Kemudian nanti kami sisipkan yang di penerapannya yang di lapangan pada saat penyembelihan. Nah, kemudian apa pentingnya atau urgensi dari protokol kesehatan 5M itu apa? Kepentingannya apa? Sehingga kita harus menaati protokol 5M, yaitu memang untuk mengurangi transmisi dan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Nah, ini ya, kita masuk ke M yang pertama, yaitu mencuci tangan. Yaitu yang ada dua cara sebenarnya. Yang pertama memakai sabun antiseptik dan air mengalir. Nah, ini gambarnya ya. Cara yang pertama ini memang lebih efektif dibandingkan dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Ini ada penelitiannya, sudah diteliti, ternyata perbandingannya efektivitas untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ini 73% lebih efektif daripada mencuci tangan dengan hand sanitizer, yaitu hanya sebesar 60% dalam mengurangi kuman yang ada di tangan. Oke. Kemudian untuk yang memakai sabun dan air ini, cara pertama ini harus dilakukan saat tangan bernoda atau kotor. Jadi misalnya kita setelah pada saat prosesi penyembelihan atau mungkin terkena daging atau serpihan darah, harus cuci tangan ya. Kalau pakai handscoon itu lebih bagus, tapi nanti handscoonnya kotor, kita juga harus tetap dicuci. Ya. Kalau misalnya tidak ada handscoon, harus sering-sering mencuci tangan. Kalau tangannya kotor harus dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini durasinya dilakukan selama 40 sampai 60 detik kalau yang untuk cara pertama ini. Oke. Nah, kemudian yang cara kedua yaitu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Oke. Nah, ini dilakukan saat mencuci tangan dengan sabun dan air tidak tersedia. Misalnya tidak tersedia di tempat atau mungkin aksesnya agak lumayan jauh dan membutuhkan pembersihan tangan dengan segera memakai hand sanitizer ini. Ya. Terus digunakan hanya saat tangan tidak bernoda atau tidak terlihat kotor. Jadi kalau benar-benar tangan bersih itu nanti baru pakai hand sanitizer. Tapi kalau ada nodanya nanti pakai antiseptik dan sabun dan air mengalir. Nah, untuk waktunya, durasinya untuk mencuci tangannya 20 sampai 30 detik. Ya. Nah, ini untuk
langkah, ya ada 6 langkah ini ya, nanti bisa dipraktekkan ya. Yang pertama gosok kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung sela-sela jari tangan, kemudian gosok kedua telapak tangannya, kemudian dari sisi-sisi tangan seperti gerakan mengunci, kemudian menggenggam, gerakan menggenggam, yang terakhir menggosokkan dengan memutar di telapak tangan, ya, dari tangan kanan dan tangan kiri. Ada 6 langkah, ini yang cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu memakai masker. Nah, ini memakai masker ini ikhtiar bersama, jadi usaha bersama, bukan dari salah satu orang, salah satu pihak, jadi harus berkesinambungan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini memakai masker sebaiknya dengan benar ya. Memakai masker dengan benar yaitu maskernya harus menutupi hidung, mulut sampai dagu, kemudian rapat tanpa celah. Nah, yang sering ditemukan yaitu maskernya tidak menutup sampai hidung atau dagunya tidak tertutup dengan sempurna atau ada banyak celahnya di situ ya. Itu jadi kalau ada celah seperti itu nanti ada berisiko untuk dapat masuk virus ya. Jadi bisa sebagai tempat penularan ya, jadi kurang efektif untuk pemakaiannya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi untuk proteksi tambahan saat ini disarankan untuk menggunakan masker ganda. Jadi maskernya bukan sekarang tidak cuma satu masker saja, yaitu masker ganda. Yang paling disarankan adalah memakai masker bedah, itu dipakai di bagian dalam gandanya ya. Kemudian dilapisi dengan masker kain di bagian luar. Ya. Jadi masker medisnya atau masker bedahnya di bagian dalam, kemudian masker kainnya di bagian luar. Itu nanti untuk efektivitasnya untuk menangkal penularan itu sekitar 85% untuk efektifnya, dibanding dengan kalau masker tunggal itu sekitar 50-60% saja. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan juga. Jadi masker juga harus diganti. Digantinya kapan? Kalau sudah lebih dari 4 jam atau kalau sudah lembab dan kotor. Karena kalau sudah lembab atau kotor, otomatis fungsi dari penyaringan dari masker tersebut tidak efektif atau kurang efektif. Nah, ini nggih maskernya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Nah, ini ya, menjaga jarak sekitar 2 meter. Tadi dalam pelaksanaan, dalam surat edaran juga disebutkan kalau untuk penyembelihan dilakukan sebisa mungkin di ruangan di lapangan yang luas atau di lingkungan yang luas ya, untuk menghindari kerumunan. Nah, ini. Okay. Dari penelitian yang dilakukan lembaga pengendalian dan pencegahan penyakit yang di Amerika, jarak aman itu sekitar 1,8 meter atau kita bulatkan 2 meter. Ya. Nah ini untuk menghindari jarak aman tersebut, untuk menghindari droplet atau tetesan cairan yang keluar dari mulut atau hidung pada saat orang batuk atau bersin. Terlebih lagi kalau orang yang sedang batuk atau bersin tersebut tidak memakai masker. Nah, droplet tersebut nanti sebagai sarana dari penularan virus, yaitu bisa terhirup ke dalam saluran pernafasan, terutama kalau orang yang menghirup tersebut tidak memakai perlindungan, tidak memakai masker. Jadi itu bisa menjadi resiko penularan atau tertular. Nah, ini yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Yang dalam pelaksanaannya kalau yang pada saat penyembelihan ya tadi ya, jadi ruangan yang luas, terus juga dibatasi juga dari panitia korban, dan yang boleh nonton hanya yang berkorban misalnya, itu juga sebagai usaha untuk mengurangi kerumunan. Nah, menghindari kerumunan ini sebenarnya keberlanjutan dari yang ketiga tadi, menjaga jarak, tapi dalam skala yang lebih luas. Nah, dalam kerumunan memang untuk resiko terpapar virus corona semakin meningkat, karena di dalam kerumunan itu kita tidak bisa memastikan, pasti ada 1 atau 2 orang yang tidak memakai masker, atau ada orang yang
memakai maskernya tidak bagus ya, misalnya ada yang melorot mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, karena memang kita tidak tahu juga orang yang membawa virus atau terinfeksi itu tidak bisa dilihat dari tanda secara fisik. Ada juga orang yang tanpa gejala tapi masih bisa berisiko untuk menularkan. Nah ini nggih. Nah, untuk menghindari kerumunan ini ya, dari penambahan yang tanggal 12 Juli kemarin ada sekitar 40.000 penambahan kasus positif dari 149.000 sampel yang diperiksa. Jadi tingkat kepositifan-nya atau positivity rate sebesar 26,9%. Gitu. Artinya apa? 26,9% ini. Jadi dari 100 orang yang diperiksa, gitu, ada sekitar 27 orang yang positif COVID-19, baik bergejala ataupun maupun tanpa gejala. Dan ini berpotensi untuk menularkan ke yang lainnya, yang negatif. Nah ini ya, dalam kerumunan tadi seperti yang saya sebutkan, ada yang tidak pakai masker, maskernya melorot, longgar, atau mungkin terlalu tipis, ya. Terus orang ramai berbicara, tertawa, sehingga meningkatkan risiko penularan. Itu sebenarnya dari Profesor Jatmiko di Jakarta. Oke. Terus yang M yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah ini kalau yang secara mendasar, ini ya seperti ini ya. Tapi untuk dalam penerapan dalam penyembelihan korban ya tadi yang sudah disebutkan, dari masing-masing pos untuk pengolahan atau penyembelihan daging, jadi masih dipisahkan ya. Ada yang untuk nanti untuk penyembelihan, untuk penanganan pengulitan, untuk pencacahan itu dibagi pos masing-masing. Jadi jangan dicampur jadi satu. Fungsinya untuk ini ya, untuk membatasi mobilitas dan juga untuk membatasi interaksi. Jadi masing-masing orang ya sudah di situ. Dan untuk membatasi interaksi untuk, nah ini untuk mengurangi ya. Nah untuk yang secara umum ya, pelarangan mudik kan. Nah ini untuk materi tambahan saja, tambahan pembahasan. Jadi untuk pencegahan penularan ini memang selain 5M juga ada tambahan lagi, yaitu dengan program vaksinasi. Ya, mungkin ada yang sudah dari Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah divaksin 2 kali, nggih. Nah ini jadi pertanyaannya, nggih. Sudah vaksin 2 kali, apakah boleh berkerumun? Boleh tidak mematuhi protokol kesehatan 5M? Boleh tidak ini? Ternyata dari hasil penelitian, perlindungan vaksin itu sebesar 65% sampai 94%. Yang 65% dari uji klinik tahun 2020, kemudian 94%-nya yang uji yang terbaru ya tahun 2021. Jadi ada kemungkinan sekitar 6-35% bagi seseorang yang sudah divaksin 2 kali untuk dapat tertular COVID. Jadi masih vaksin itu tidak 100% melindungi, tidak habis divaksin 2 kali tidak 100% ampuh, tidak 100% bisa kita kebal terus dengan virus COVID ini. Masih ada kemungkinan walaupun kecil dibanding dengan yang tidak atau yang belum divaksin. Ya. Tapi untuk vaksin ini walaupun tidak 100% untuk kita jadi kebal dengan virus, tapi bisa menurunkan kesakitan dan angka kematian. Jadi untuk keparahan gejala bisa diturunkan dengan program vaksin ini. Jadi program vaksin tetap penting, dan yang jelas mematuhi protokol 5M juga penting. Nah, kemudian pada akhir bulan Juni kemarin, 5M ini sebenarnya ada tambahan M1 lagi. Jadi sekarang yang terbaru adalah 6M. Pada bulan Juni, akhir Juni kemarin, terbaru 6M untuk protokol kesehatan ini, yang yaitu tambahnya yaitu menghindari makan bersama sebisa mungkin. Jadi menghindari makan bersama, karena saat makan bersama otomatis kita tidak pakai masker. Terlebih lagi nanti kalau pada saat makan kita ngobrol, berbicara, itu otomatis untuk resiko penularan jadi semakin meningkat. Jika
terdesak sekali atau terpaksa sekali makan bersama, ini juga ada beberapa panduan, gitu. Nah, seperti ini. Jadi ada untuk yang di dalam ruangan harus sedikit orangnya ya, misalnya tempat kapasitas ruang, kemudian kalau bisa makan di area terbuka, kemudian jaga jarak, ya, untuk yang bersebelahan 1,5 meter, kalau berhadapan kalau bisa 2 meter. Terus jangan bicara atau minimal bicara di saat makan, kemudian batasi waktu makan. Kalau sudah selesai, seperlunya langsung diselesaikan makannya, jangan ditambah lama. Nah, sekian slide dari saya. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardi Kunchoro atas materinya. Baik, menarik sekali banyak hal yang disampaikan oleh pemateri, baik dari Bapak Kepala Dinas, dari KUA, maupun dari Ustadz Abduh, kemudian dokter dari Puskesmas, Dr. Ardi. Alhamdulillah hari ini hadir 98 peserta dari Zoom, kemudian YouTube Rumaiso TV ada 67. Terima kasih tim dari Rumaiso TV. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Kominfo yang telah memfasilitasi acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi. Ini ada beberapa pertanyaan dari Zoom, dari Pak Agus Harmadi. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan karakteristik virus, apakah ada kemungkinan coronavirus itu menyerang kepada hewan, kepada hewan kurban ya? Ini mungkin nanti saya bisa langsung menjawab sepengetahuan saya, nanti dibantu oleh Dr. Retno. Coronavirus ini ada di hewan, yaitu spesies bovine coronavirus, yaitu bisa menyerang saluran pencernaan sapi, namun belum bisa dipastikan atau ditemukan penelitian bahwa itu bisa bersifat zoonosis. Kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Kepala KUA Purwosari. Apakah sudah bisa dipastikan PPKM sampai tanggal 20 Juli sehingga pemotongan korban diarahkan setelah tanggal 20 Juli? Apakah nantinya tidak terjadi kerumunan juga? Nah, nanti ini untuk Bapak Kepala KUA Purwosari sih. Iya. Terus kemudian yang ketiga ini juga ke Pak KUA nggih, pelarangan sholat Idul Adha apakah juga diberlakukan di semua kondisi lingkungan sekiranya dalam suatu jamaah masjid dalam kondisi aman, tetap menerapkan prokes. Nah ini mungkin itu dulu yang bisa dijawab Bapak dari, mungkin ada tambahan dari Dr. Retno untuk yang pertanyaan nomor 1, monggo. Pertanyaan tentang hewan, virus itu bisa menular ke hewan. Sebenarnya pada spesies hewan itu banyak sekali coronavirus. Pada udang, cuma selama ini kita berjalan dengan itu juga alhamdulillah coronavirus yang ada pada hewan itu tidak lompat kepada manusia seperti itu. Jadi tidak usah terlampau takut, walaupun ada di YouTube atau di mana itu ada sapi yang di swab hidungnya agar bisa dijadikan hewan kurban, itu untuk hemat kami itu belum perlu untuk dilakukan. Sapi yang di swab seperti manusia itu belum perlu untuk dilakukannya. Jadi kita periksanya secara fisik saja, Mbak. Secara fisik selama dia itu suhunya normal, secara fisiologis dia makan minumnya normal, kemudian urinasi
fesesnya juga normal, makan minumnya dia masih normal, ya itu masih layak untuk dipakai untuk hewan kurban. Jadi jangan terlampau takut apakah si sapi itu membawa virus corona atau demikian. Kemudian yang B, bagaimana bila hewannya yang terinfeksi COVID seperti itu. Takut kalau hewannya sakit. Sebetulnya kalau hewan yang sudah sakit itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Sehingga dari kami nanti sebelum hari H ada pemeriksaan antemortem yang dilaksanakan H-1. Jadi bila mau disembelih tanggal 21, maka tanggal 20 sorenya itu diperiksa oleh petugas. Caranya bagaimana? Bapak-bapak menghubungi petugas dinas yang terdekat. Jadi dekat dengan puskesmas mana, hubungi dan nanti akan mendapatkan layanan untuk pemeriksaan antemortem tersebut. Ketika nanti sapi yang diperiksa itu suhu tubuhnya tinggi, ada kelainan-kelainan seperti batuk-batuk, diare, panas badannya, seperti itu, memang bukan hanya karena corona misalnya, tetapi hewan itu memang tidak layak untuk disembelih, harus dikarantina terlebih dahulu, diistirahatkan, dinormalkan kembali, baru dipotong esok paginya setelah sudah sehat, seperti itu. Untuk yang tentang tanggal berapa itu mungkin ranahnya Kemenak Dr. Yano. Jadi apakah pasti dilaksanakan pada tanggal itu? Walau-walau kita juga belum tahu, tapi mudah-mudahan masih bisa dilaksanakan. Kalau untuk kerumunan, yang mari kita jaga bersama sehingga tidak jaga jarak 2 meter tadi itu bisa kita penuhi sehingga walaupun berkerumun tetapi tetap menjaga jarak masing-masing petugas. Kira kata Dr. Yano, kami kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Retno atas tambahan penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, monggo dari Bapak Hirnawan menjelaskan tentang apakah sudah bisa dipastikan PPKM sampai tanggal 20 Juli. Nah ini monggo Pak. Ini yang biasa ditanyakan kemarin di setiap rapat-rapat di Kapanewon. Iya. Monggo. Baik, terima kasih. Soal PPKM darurat itu nanti kan kewenangan dari pusat ya, artinya itu mesti melibatkan banyak hal. Tapi kan penyembelihan hewan kurban kan memang waktunya kan hanya terbatas waktu-waktu yang dibolehkan secara syariat. Bahwa edaran tadi kan jelas penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih. Artinya waktunya ya, waktu menyembelihnya ya nggak mungkin sebelum tanggal 10, nggak mungkin setelah tanggal 13. Karena waktu menyembelih itu ya waktu itu gitu loh. Nah, kemudian karena sekarang masih PPKM darurat sampai tanggal 20, maka tentunya itu jelas sebagai pertimbangan utama kenapa tidak di tanggal 10. Tetapi kalau nanti diperpanjang, ya bukan berarti terus diundur lagi setelah tanggal 13, itu tidak mungkin. Karena itu jelas tidak syariat. Bukan lagi menyembelih hewan kurban, itu menyembelih biasa saja. Makanya kemudian kan waktu itu kan kemudian dipecah itu dalam rangka mengurangi kerumunan, termasuk dengan lokasi, sehingga tidak mungkin diundur dari tanggal itulah, tidak mungkin lebih dari tanggal 13. Itu waktu-waktu itu waktu yang syar'i ya, waktu yang tidak bisa diutak-atik lagi. Cuman manajemennya kan begitu, manajemennya kemudian diatur dari tanggal 11, 12, 13. Katakanlah begini teknisnya mungkin, ada mungkin menyembelih 10 lembu begitu, 10 sapi begitu. Kemudian digunakan 3 waktu itu, 11, 12, 13. Nah, kalau kemungkinan biar lebih cepat dan mungkin lebih aman begitu ya, bisa juga nggak cuma satu tempat, dipilih tempat-tempat berapa tempat gitu. Mungkin panitia atau takmir menyediakan beberapa tempat, yang pasti waktu tidak mungkin di otak-atik dengan kebijakan, karena itu waktu syar'i ya. Kebijakannya itu hanya di waktu itu, di ring waktu antara 10 sampai 13 itu jadi bukan kemudian nasib PPKM darurat terus besok menyembelih di tanggal 14 Dzulhijjah, jelas nggak mungkin itu nanti jelas bermasalah secara syariat ya. Jadi tetap dipastikan waktunya ya itu. Hanya kita kemudian manajemen sekarang kenapa 11, 12, 13 karena berdasarkan ketentuan yang ada itu tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 20 Juli itu masih masa PPKM darurat. Kalau diperpanjang ya mungkin tetap diperbelah, cuman tadi di protokol-protokolnya mungkin tetap harus diperhatikan. Intinya kan di situ. Jadi
nggak mungkin lah menyembelih di luar waktu syariat ya, di luar waktu 11, 12, 13, 10, 11, 12 dan di sini 11, 12, 13 Zulhijjah atau 21, 22, 23 Juli ini. Jadi ini hal yang penting harus diperhatikan. Jadi kebijakan itu tetap dalam bingkai syariat dalam hal penyembelihan hewan kurban. Sekalipun ada PPKM darurat, mungkin nanti akan, kalaupun ada lagi, mungkin tetap akan keluar lagi. Nanti kita tunggu saja apakah kemudian ada PPKM darurat diperpanjang. Saya yakin nanti akan muncul petunjuk-petunjuk baru. Yang pasti berdasarkan ketentuan yang ada dan ketentuan syariat bahwa penyembelihan itu ya waktu-waktu yang dibenarkan. Nah, manajemen waktunya sekarang adalah 11, 12, 13 itu mengurangi kerumunan. Katakanlah panitia 20 orang, yang 20 orang itu bekerja di tanggal 10, di tanggal 11, 12, 13 begitu kalau 3 hari itu dimanfaatkan semuanya. Itu pertama tentang waktu menyembelih hewan kurban. Nanti mungkin waktunya bisa diterangkan lagi oleh Ustaz Abdus terkait dengan syariat Islam. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, apakah boleh kemudian sholat di lapangan atau di masjid, di musola yang di situ aman begitu? Berdasarkan SE jelas sholat itu tetap di rumah begitu ya. Artinya pelaksanaan ibadah Idul Adha karena itu jelas mengundang kerumunan banyak orang, dan bisa kita perhatikan bahwa kebijakan masyarakat kita itu kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri kan banyak yang hadir begitu ya. Dan sholat Idul Adha itu kan nanti secara fikih mungkin diterangkan oleh Ustaz Abdul bahwa itu bukan yang sifatnya wajib begitu ya, sifatnya sunnah begitu. Sehingga saya kira sholat di rumah menjadi pilihan terbaik lah ya berdasarkan SE ini. Tidak, ya nanti manajemennya silakan dipikir bagaimana penjelasannya. Jelas begini, kalau di Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama diberi catatan khusus untuk tidak menjadi imam, tidak menjadi khotib, bahkan menjadi jamaah ketika dilaksanakan di masjid atau musola atau lapangan yang besar. Artinya dianjurkan betul khusus bagi ASN Kemenak, maka di rumah itu menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar begitu. Ya, saya kira ini seperti itu. Jadi berdasarkan SE, dan saya kira SE ini baik bupati, kemudian Menak ya, maupun Mendagri pun saya kira sama, bahwa ibadah itu untuk saat-saat ini memang lebih aman di rumah, dan demi keselamatan, demi memutus mata rantai penyebaran. Saya kira kan pertama SE 17 kan tidak berdiri sendiri ya. Ini ada instruksi Mendagri, ada keputusan Presiden tentang masalah kedaruratan kesehatan dan sebagainya. Ini kan bukan hal yang berdiri sendiri, dan tujuannya jelas untuk menjaga keselamatan termasuk masalah peribadatan. Saya kira demikian Dr. Yano. Terima kasih. Ya. Terima kasih penjelasannya Pak Hernawan dari Kapan Purwosari. Sedikit kami sebut bahwa berdasarkan SE nomor 17, 11, 12, 13 sih. Namun demikian kami yang bertugas pemantauan juga nanti insya Allah setiap mulai dari tanggal 10 kami juga siap untuk misalnya ada yang menyembelih di tanggal itu. Baik, kita cek di YouTube Romaiso TV. Ini teruntuk Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal ya. Ketika ini apakah boleh memberi upah jagal berupa kepala dan kulit hewan? Monggo Ustadz dijawab. Silakan Ustadz. Jadi dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah mengurus kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi waktu itu nyembelih banyak. Sebagian beliau urus, sebagian diurus oleh Ali. Gitu. Dia katakan terakhir untuk jagal kami itu tidak memberi bagian dari kurban, namun kami ambil dari upah kami sendiri itu. Artinya dia dibayar. Jadi kalau mau dua pemberian untuk tukang jagal. Yang pertama biaya sendiri. Jadi upahnya berapa gitu. Ini 5 sapi, 10 sapi. Ditetapkan aja, Pak, jenengan potong tiap ekor biayanya sekian. Ya, setuju. Nah, nanti kalau dia dapat bagian kurban dari hasil kurban yang ada itu untuk dia, peruntukannya untuk dia, terserah bagian apapun boleh kayak gitu. Itu opsi yang paling aman untuk ini, untuk menghindari permasalahan tadi gitu. Dan ini jadi aturan juga sebenarnya dalam mazhab ya, karena dua aturan ini dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu.
Sama juga seperti ini ada juga yang di Zoom ini ada yang nanya juga tentang kulit juga ya. Peraturannya sama, kalau bisa ya, pokoknya dibagi cuma-cuma lebih bagus. Namun terserah di sini nanti keputusan tiap takmir itu bagaimana. Ini cuma sekadar saran untuk mengikuti koridor syariat yang ada. Oke. Gitu Pak Dr. Yano. Ya, jazakallah khair Ustadz Abduh, penjelasannya yang padat dan ringkas. Beliau juga sudah menulis di belajar kurban sesuai tuntunan Nabi ini. Saya juga membaca ini, Ustadz Abduh. Sebenarnya itu dibagi gratis, tapi karena pandemi saya nggak sempat bagi ke para takmir itu, karena mau distribusinya itu bingung saya itu. Saya sudah simpan sebenarnya untuk takmir Gunung Kidul, itu sudah simpan nanti untuk ini. Tapi karena pas ini ini buku nanggung nih nggak dibagi-bagi nih, makanya langsung kita bagi-bagi aja. Ada yang mau ambil gitu. Itu ada di DS ini tapi sudah dibagi semua. Nggak tahu yang dari Gunung Kidul dapat atau enggak. Siap. Ini ada pertanyaan lagi yang paling banyak kepada. Oh ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang menanyakan apakah ada monitoring dari petugas. Insya Allah akan ada. Kami standby dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian mengingatkan pada takmir bahwa besok juga masih ada acara Zoom yang materinya adalah fokus pada teknis penyembelihan. Nah, ini sangat menarik besok. Ada Dr. Hewan Soni juga, pakar penyembelihan juga, bisa mengikuti kembali dengan link yang sama dan jam yang sama. Monggo. Dan kami nanti juga ada tetap memeriksa pemantauan dengan korban baik antemortem maupun postmortem. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Supriyanto Juruk, nggih. Chat di kolom komentar. Pak, mohon maaf. Gimana kalau masyarakat tetap menginginkan sholat Id yang dibagi tiap RT dan pelaksanaan kurban di tanggal 10 juga tiap RT dengan penyembelihan kurban dibatasi personelnya? Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat-berat semuanya. Jadi ini kan edarannya seperti itu. Saya tidak berani menafsirkan macam-macam. Bahwa edarannya ya dianjurkan rumah. Sholat di rumah itu kan sebuah kebijakan yang memang inginkan yang terbaik. Sama dengan prokes itu kan, kalau rumah sakit dan pakai APD lengkap itu kan sebuah usaha untuk betul-betul supaya tidak terpapar gitu COVID. Sama dengan sholat di rumah ini kan juga dalam rangka membatasi mobilitas. Nah, apa kemudian di masa PPKM darurat ini kemudian ada implementasi di penegakan hukum khususnya di pelaksanaan sholat, itu saya juga tidak akan jauh ke sana, tapi berdasarkan SE-nya bahwa sholat itu di rumah masing-masing begitu. Tapi kan teknisnya kan masyarakat macam-macam gitu ya. Apakah setiap rumah itu punya imam atau bagaimana kan? Tidak. Yang pasti bahwa menjauhi kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, membatasi mobilitas adalah bagian penting yang tadi disebut adalah protokol 5M, termasuk juga peribadatan. Nah, dan penting digarisbawahi bahwa dalam hal ini bukan ibadah yang dilarang, tetapi adalah kerumunannya. Nah, maka kalau takmir pengen sholat di masjid sesuai SE, saya kira itu bukan sesuai anjuran SE, bukan sesuai dengan koridor yang dibangun oleh SE. SE Menteri Agama nomor 17 jelas menganjurkan sholat di rumah, itu jawaban saya. Termasuk juga penyembelihan. Nah, penyembelihan mogah teknisnya bahwa di hari 11 itu memang begitu ketentuan SE itu. Karena tanggal 10 adalah masih PPKM darurat, yang mana jelas-jelas mobilitas orang dan sebagainya itu dibatasi betul. Karena kita punya waktu 4 hari untuk menyembelih dari 10 dan hari Tasrik itu. Dan kita manfaatkan hari itu. Yang pasti bahwa jadi intinya tidak jadi kerumunan kan. Katakanlah sehari 11 mau disembelih di hari 11. Sementara ada hewan kurban lembu 5 begitu. Kita buat katakanlah 5 tempat begitu ya. Saya kira itu juga sebuah manajemen penyembelihan yang sudah sesuai protokol kesehatan, karena juga saya kira memang tidak mudah juga untuk memanfaatkan 3 hari itu terkait dengan orang ya, mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Saya kira intinya bahwa
jangan sampai terjadi kerumunan. Jangan sampai hewan katakanlah 5 kok disembelih pada satu tempat tanpa ada jarak, tanpa ada protokol dan sebagainya. Saya kira jelas itu berpotensi betul. Kita lihat sajalah sekarang bahwa di mana tuh lokasi penyebaran itu ada di hajatan dan sebagainya, itu kan karena tadi prokes, kerumunan yang kemudian tidak terkontrol. Ya pasti sesuai SE bahwa ibadah itu di rumah, penyembelihan hewan kurban itu dimulai tanggal 11, 12 dan menggunakan waktu 12, 12, 13 Dzulhijjah. Saya kira demikian Dr. Diano. Baik. Terima kasih dari Pak Hernawan. Mungkin Ustadz Abduh ingin menjelaskan secara syariat tentang pelarangan sholat jamaah ini, Ustadz. Monggo. Ini terima kasih Pak Hernawan. Ini memang harus KUA tegaskan juga ini sama Kemenak ya. Karena jamaahnya seperti, iya kita tahu semangat semua. Saya juga pingin seperti itu ya. Tapi kita mikir resiko gitu loh. Gampangannya gini bahwa Pak Takmir, jenengan itu nggak mungkin tanggung jawab kalau ada yang terpapar loh. Kalau ada yang terpapar, saya yakin nggak ada yang mau tanggung jawab tuh. Ini ada yang langsung sakit ya. Ini mau bawa ke ini nih ambulans ini Darussolihin itu punya beberapa ambulans saya dipinjam sama Basnas. Itu saking kurang di sana itu loh. Nah seandainya itu ada yang terpapar mau bawa ke sana, saya yakin itu bukan urusan jenengan itu. Ya, mau ngurus DS itu kita ngasih pinjam ambulans jenazah loh ini jenazah. Itu saking kurangnya itu di sana. Itu saja mereka butuh. Belum lagi ambulans untuk ke rumah sakit. Bahwa Takmir, saya tiap saat ini jamaah itu WA saya terus loh. Tanya apa coba? Pak Ustadz, tolong beritahu dong rumah sakit yang kosong mana. Karena saya mungkin punya link kan nanti ke rumah sakit kan. Tanya kayak gitu terus Pak. Ya, Pak itu tanya terus lewat WA ini. Yang saya sedih itu kemarin. Ada satu orang saya kenal dia. Ya. Diberitahu sama jamaah, Ustadz dia terpapar, Ustadz butuh rumah sakit. Saya paksa-paksa lagi ini, saya beritahu ke Mas Jarot, tolonglah beritahu ke PKU ini kalau bisa tambah bed lagi gitu. Ternyata nggak ada peluang sama sekali. Sempat kosong 1 jam sudah terisi lagi. Qadarullah yang bapak yang saya cerita ini meninggal tadi malam, meninggal kemarin. Gimana nggak sedih itu Pak? Saya yakin kayak begini itu nggak urusan bapak gitu loh. Kalau Bapak putuskan, takmir masjid putuskan, itu bukan urusan jenengan. Kalau ada orang sakit sampai ada orang mau dimakamkan, maka saran saya nggak usah buat inisiatif untuk buat jamaah. Saya 1 kali Jumat sudah kosong loh saya ini, gara-gara PPKM ini. Ya, padahal saya itu mau diam-diam loh sebenarnya. Kalau saya diam-diam di sini, kasus saya sudah pulih di sini ini. Pak Hernawan sama Pak Yano di sini di DS ini sudah gak ada kasus lagi sebenarnya. Tapi di selatan sana itu kasus Pak. Di selatan DS itu kasus loh itu. Itu nggak ada yang berani lapor karena takut ke rumah sakit, takut ke puskesmas. Nah, coba kalau Bapak jadi posisi takmir di situlah. Takmir yang ada kasus orang-orang sakit, orang-orang tiba-tiba meninggal dunia. Bapak siap tanggung jawab? Pak, saya nggak berani tanggung jawab loh. Saya nggak berani ambil resiko. Sampai saat ini nih, saya memang ngadakan, saya jujur saja, saya di sini saya sholat jamaah. Tapi saya tuh prokesnya ketat banget. Saya tuh sampai marahin orang loh kalau nggak pakai masker. Saya sediain masker di bawah, cuci tangan di bawah. Tapi di masjid lain tuh nggak saya sama seperti saya, Pak. Saya sudah lihat sendiri. Saya kalau ke masjid lain itu, saya malah takut loh. Sholatnya dempet-dempet loh. Sholatnya itu nggak pakai masker. Saya sudah takut-takut dari dulu itu. Apalagi setelah saya terkena COVID, Pak. Kalau jenengan nggak bisa tanggung jawab seperti ini, sudah serahkan saja pada ahlinya. Kalau Kemenak sudah buat surat edaran, sudah Idul Adha di rumah saja, sholat Jumat ditiadakan saja. Apalagi sekarang kan kalimatnya sudah diubah nih ya Pak ya. Kalimatnya kan dari surat ada revisi ya tentang masalah PPKM itu ya. Masjid dibuka gitu. Ya, masjid dibuka. Kalimatnya diperhalus Pak, nggak ditutup. Masjidnya dibuka, tapi tolong tidak ada kegiatan di masjid.
Ya kan Pak Hernawan? Kan sebenarnya sama. Apa tujuannya? Pertama, dari pemerintah itu ingin tenangkan kaum muslimin dulu. Saya tahu ini nanti kalau dibilang ditutup nanti pada marah semua. Ya jelas yang marah, masa mesti ditutup. Ya. Masa yang tempat-tempat lain dibuka? Ya pasti gitu kan. Tapi maksud pemerintah baik, Pak. Pemerintah itu lagi pusing mikir kita loh sebenarnya ini. Coba jenengan kalau nggak percaya, jenengan di posisi dan Ramil atau di posisi Kapolsek aja deh. Saya tahu mereka itu pusing tiap hari itu. Atau nggak jauh-jauh dari jadi Pak Duku saja deh. Mikir orang yang satu dusun itu terpapar coba. Saya aja mikir orang terpapar, ya saya merasa bersalah gitu loh. Saya terkena COVID kemarin ya. Itu sampai saya merasa bersalah itu. Ya Allah, ini gara-gara saya ini sampai sini lockdown itu. Warak lockdown loh Pak. Gimana kita nggak merasa bersalah? Satu kampung sini harus lockdown coba. Ya, waktu itu kita ada 7 orang yang kena gitu. Ya. Jadi saya sarankan pada takmir mikir kayak gitu aja deh. Kalau jenengan nggak mau tanggung jawab, kalau ada yang sakit nggak mau bisa bawa ke rumah sakit juga toh. Ya nggak mau berani juga bawa ke puskesmas gitu ya. Mendingan mikir-mikir gitu, ya nggak usah buka dulu, ya nggak usah kalimatnya nggak buka lagi ya apa tadi Pak, ya di rumah dulu deh. Ya tadi Pak Hernawan sudah sampaikan bagus sekali itu. Ya beliau sudah sampaikan halus banget loh. Saya cuma memperkuat aja ini. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya cukup Pak Yano. Siap, terima kasih jazakallahu Ustaz, sudah jelas sekali J. Ini sangat menarik. Sekarang masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta, monggo silakan. Kepada siapa? Pertanyaannya apa? Monggo lewat Zoom bisa, lewat YouTube. YouTube belum ada J. Pak Mariono, Pak Duku mau nanya nggak itu Pak Mariono? Nah itu ada Pak Duku juga itu, Pak Duku Karangtengah itu. Ini beliau yang sejak kemarin bingung masjidnya ditutup itu Pak Hernawan. Ya itu sudah sering tahu. Sepertinya sudah tidak ada J. Itu Pak Hernawan, Pak Duku itu bingung yang kemarin mestinya ditutup, terus minta saran ke saya gitu. Nah itu saya jawab sama seperti ini. Ya. Oh J, ini ada satu dari Pak Abdurrahman. Apakah nanti takmir mengajukan permohonan penyerahan kurban ke dinas atau puskesmas, kalau ya bagaimana prosedurnya? Nah ini Bu Dr. Retno, nanti saya menambahi dari puskesmas ya, mengajukan permohonan rekomendasi tempat penyembelihan hewan kurban J Pak. Monggo, kami di PT Puskesmas Panggung juga membuka layanan baik daring maupun luring. Monggo bagi kabupaten yang menambahkan Pak Kepala Dinas atau Bu Dr. Retno. Monggo. Pak Yanu, ada saya usul. Ini karena takmir semua hadir, mungkin dibuat surat edaran lagi gitu ya, apa istilahnya, poster gitu ya, dibagi ke masjid-masjid deh. Soalnya kalau ikut yang online kayak begini kan nggak semua bisa hadir nih. Pak Yanu? Nah, siap-siap nanti kami. Iya, sebarin kayak lembaran begitu, kayak surat edaran dari Kemenak tadi, sama aturan-aturannya bisa disebar saja ke masjid-masjid. Biar ini saya juga baru tahu aturan kayak tadi gitu. Jadi biar aturan-aturan ini tersebar ke masjid-masjid yang ada gitu, seluruh Gunung Kidul bahkan. Bisa beri masukan ke. Nah kalau di Purwosari sudah, mungkin yang di Panggang ini yang ini ya. Nanti biar saya tugas saya nanti untuk sampaikan ke warga juga, biar kalau mau laksanakan kurban seperti itu. Panggang mungkin ya. Siap. Monggo ada tambahan dari Dr. Retno atau Pak Kepala Dinas yang tentang mengajukan permohonan penyerahan kurban. Terima kasih untuk
takmir yang mau melaksanakan pemotongan memang mengajukan rekomendasi titik pemotongan. Sudah ada surat edarannya Pak Ustadz dari SE Bupati yang tadi nomornya sudah ditampilkan 3039 itu tadi. Jadi di situ tentang apa saja yang harus dilakukan, kemudian di dalamnya belakang sendiri itu ada belangko-belangko yang harus dilengkapi. Belangko-belangko itu yang pertama adalah belangko permohonan kepada kepala dinas, kemudian belangko susunan panitia, karena panitia diharapkan terbatas, tidak banyak-banyak. Jadi diukur saja mau motong berapa ekor. Kalau misalnya kuwowoken untuk 1 hari, misalnya motong 10 ekor, ya berarti jangan diselesaikan 1 hari, tapi beberapa hari. Nah, kemudian juga melihat luas lahan masjidnya, lokasi yang untuk pemotongan, sehingga diharapkan masing-masing petugas pemotong itu bisa berjarak, tidak berdempet-dempetan, tidak berkerumun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang dibutuhkan oleh kami adalah denah atau lokasi alur pemotongannya. Jadi di mana untuk tempat dia karantinanya, penginapannya, peristirahatan sampingnya, kemudian lokasi untuk penyembelihannya, lokasi kemudian yang untuk pengulitannya sebelah mana, kemudian debonding atau melepas dagingnya itu sebelah mana, mengolah jeroannya di mana, kemudian pembagian penimbangan di mana, itu digambarkan di situ, walaupun gambarnya hanya sketsa tidak masalah. Yang penting terpisah, menunjukkan bahwa ada jarak dari masing-masing ketugasan tersebut. Dan yang paling utama adalah di pencacahan maupun debonding itu petugas tidak boleh duduknya berhadapan-hadapan. Kalau bisa berdamping-dampingan, karena kalau berhadapan itu resikonya tetap akan lebih tinggi daripada berdampingan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah belangko surat pernyataan. Yang tanda tangan adalah ketua takmir masjidnya atau ketua panitianya. Seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak belum mendapatkan SE, nanti bisa mengakses ke masing-masing puskesmas. SE-nya itu memang ditujukannya itu kepada Kapanemon, kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian kepada kelurahan, seperti itu. Jadi tidak langsung ke dinas, lewat dinas, tapi nanti permohonannya ke dinas untuk wilayah, misalnya wilayah Ponjong nanti ya ke puskesmas yang terdekat, puskesmas Karangmojo, yang wilayah Saptosari bisa ke puskesmas Panggang. Jadi kita punya 6 UPT puskesmas, ada di Lipar, ada di Playen, kemudian di Wonosari, kemudian di Karangmojo, Semanu, dan di Panggang. Kalau untuk yang dekat, bisa kita bantu di dinas. Tapi daripada jauh-jauh, Bapak semua bisa mengajukannya ke puskesmas yang terdekat. Blanko, semisal menginginkan, kami sudah sediakan blanko yang jadi nanti yang menghubungi kami bisa kami kirim, tinggal isi saja. Tinggal mengisi, blankonya sudah sesuai dengan yang diamanahkan oleh surat edaran Bupati. Surat edarannya memang 2, yang satu tentang peribadatan, yang satu surat edaran tentang penyembelihan hewan kurban, teknis mengatur tata cara di masa pandemi COVID ini. Nanti, Dr. Yanto, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan untuk Ustadz Abdo. Mohon penjelasan tentang kulit hewan yang sebenarnya nggak boleh dijual. Terus bagaimana menjelaskan kepada teman-teman mengingat untuk mempersingkat waktu katanya Ustadz. Monggo Ustadz. Jual apa ini? Kulit. Iya, memang agak sulit nih. Saran saya pokoknya dibagi saja gitu, lebih aman gitu kalau mengikuti aturan syariat ya. Tapi nanti saya kembalikan ke keputusan para takmir itu seperti apa, trik-trik dia. Kalau saran saya pokoknya tidak dijual tapi dibagi secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan atau kepada para penampung kulit. Mungkin saran saya seperti itu. Jazakallah khair Ustaz.
Mungkin karena waktu sangat terbatas dan kami Dokter Yadus, boleh nambah saya sebentar? Monggo. Baik, terkait dengan apa namanya penyembelihan korban, pertama nggak usah berspekulasi terlalu jauh bahwa besok nggak boleh penyembelihan. Yes, begitu aja aturannya ada. Nanti malah terlalu berspekulasi, pikirannya terlalu kemana-mana. Saya kira bahwa di sini ada ibadah yang dijamin oleh undang-undang, tetapi diatur dalam rangka menjaga semuanya, menjaga masyarakat Indonesia, menjaga kaum muslimin khususnya terkait dengan ibadah korban. Kemudian terkait sosialisasi tentang hewan korban, penyembelihan dan sebagainya sesuai dengan S nomor 17 itu sebenarnya sudah kita lakukan ya, dan Kemenak sudah melakukan itu baik secara tapi sesuai levelnya, di level kabupaten dan di level kecamatan, sehingga mungkin bagi masyarakat di kecamatan yang lain ya, mungkin di kabupaten yang lain begitu, silakan menghubungi KKW-nya masing-masing. Kalau memang merasa belum dapat, silakan menghubungi KKW-nya seperti apa sebenarnya edarannya dari SE nomor 17 SE Menak itu. Terima kasih, demikian Dokter. Terima kasih. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara. Nanti ini banyak masukan untuk share materi, nanti kami share. Sebagian sudah ter-share. Terima kasih atas antusiasmenya. Ada 80 partisipan, kemudian tim dari Rumah Iso TV. Kami menyimpulkan, meresume bahwa Dinas Pertanian dan Pangan telah bersiap untuk memantau hewan kurban ya, dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, yaitu nanti besok termasuk hari ini adalah sebuah rangkaian persiapan penyembelihan hewan kurban, pembekalan bagi takmir. Kemudian dari Pak Kawa kita sampaikan bahwa diharapkan SE Menak nomor 17 diimplementasikan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan bagi kami teknis pemeriksaan, kami juga akan tetap siap dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Secara syariat ternyata penyembelihan hewan kurban sangat memperhatikan kesejahteraan hewan. Nah, ini sangat luar biasa, hal yang menarik bagi kita semua, termasuk pada teknis penyembelihan, baik persiapan maupun penanganan. Kemudian yang keempat, protokol kesehatan wajib karena ini sebuah kebutuhan, bukan lagi hanya mentaati himbauan, tapi ini kebutuhan kita semua, di mana situasi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan berkaitan dengan semakin banyaknya korban-korban berjatuhan akibat COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting maupun Rumah Iso TV yang berbahagia, semoga ibadah korban kita nanti tetap bernilai pahala, dan yang tentunya semoga tidak memperparah keadaan, yaitu timbulnya klaster-klaster baru di penyembelihan hewan kurban, sehingga kita bisa menyelenggarakan pelaksanaan hewan kurban tahun ini dengan baik dan aman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sudah pukul 11 sesuai dengan rencana. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dinas Pertanian dan Pangan, bidang peternakan, Bapak Kepala Dinas, kemudian Rumah Iso TV, beserta kru, Kominfo yang sudah memfasilitasi semuanya, Bapak-Bapak yang sudah hadir, Pak Panewu Kapan Purwosari, Turun Bapak sudah hadir, Pak Kapanewan Sabtosari maupun yang mewakili, Bapak Lurah, dan seluruh peserta, yaitu takmir-takmir masjid seluruh Gunung Kidul yang sempat hadir, BPP juga hadir, Pak Dr. Ardi Kuncoro, Puskesmas, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ustadz Abdul tetap sehat selalu Ustadz. Setelah kemarin terpapar COVID sih, alhamdulillah. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara hari ini, baik kendala teknis maupun kendala non teknis lainnya. Sekian dari saya.
Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Dr. Yano sebagai host acara sosialisasi kurban dengan COVID-19 pada hari ini. Terima kasih dihaturkan kepada sumber Bapak Kepala Dinas Pertanian, kemudian Bapak Hernawan Kepala KUA Sabtosari, kemudian kepada Ustadz Abdul Wasikal dari Pondok Pesantren Darus Sholihin, kemudian kepada Dr. Adi Kuncoro dari Puskesmas Panggang. Terima kasih sekali, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan acara kita penyembelihan hewan kurban bisa terlaksana dengan lancar dan tidak menjadi membebani dinas kesehatan. Mudah-mudahan aman, selamat, sebenarnya pun satu menikah. Karena kita sudah selesai, terima kasih atas semuanya. Salam sehat selalu dari Aten Sugeng Tonder dan Sugeng Tonder, sehat semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.